Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih, Pak? Wa alamatul aqili arba'atu asya. Adapun tanda-tanda orang yang berakal, tanda-tandanya wong sing akal sehat atau orang yang berakal, orang yang cerdas lah. Arba'atu asya, yaitu ana patang perkara. Yang pertama al-hilmu 'anil jahili. Ariskah lamun bahasa kulane lapang dada lah, sedure sabar ya, jadi lapang dada, legowo, terus apa sih ya? Berjiwa besar ya. Jadi itu anil jahil, saking kebodohan. Terus waradun nafsi anil batil. Yang kedua, tanda orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu menolak hawa nafsune anil batili, dari hal-hal yang batil ya, dari sesuatu sing keliru, sing salah. Jadi kalau memang sesuatu itu dianggap batil, dia mampu radun nafsi, menolak hawa nafsunya, tidak mengikuti sesuatu yang batil, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu tanda akil atau orang yang cerdas yang kedua. Lalu wa infaqul mali fi haqqih. Yang ketiga, ciri orang yang berakal adalah orang yang bisa menginfakkan hartanya fi haqqihi, sesuai dengan porsinya lah. Ya, jadi menggunakan akal, menggunakan harta, menginfakkan harta, menjajanakan harta itu, dia menggunakan harta fi haqqi, sesuai karo semestine. Lalu wa ma'rifatu shadiqih min aduwih. Tanda orang yang cerdas selanjutnya yang keempat adalah dia mampu mengenali mana teman dari musuhnya. Endi batur, endi musuh. Iya, jadi orang ya kadang-kadang kan kita terjebak. Ya. Kadang-kadang orang bisa membedakan mana teman, mana, padahal jelas-jelas ini musuh nih, walaupun dia baik, padahal tujuannya pengen belayani, akan merugikan kita lah. Kalau orang yang cerdas itu, dia mengenali mana saudara, mana teman, min aduwi, dan dari musuh. Di musuh, di batur, ini bisa membedakan. Wa dzakara an Wahab Ibni Munabbih rahimahullah ta'ala annahu qala inna iblis laqiya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam wa qala lahu Yahya bin Zakaria akhbirni an tabai' ibni Adam indakum. Jadi gini, jadi Kiai Wahab bin Munabbih beliau ngomong bahwa iblis itu suatu tempo nemuni Nabi Yahya bin Zakaria. Iblis ketemu karo Nabi Yahya. Faqala lahu Yahya bin Zakaria, lalu Nabi Yahya ngomong maring si iblis, ngomongnya kenen, iblis akhbirni an tabai' ibni Adam indakum. Coba tolong kasih informasi lah, kita kasih bocoran, pengen meru watak-watak manusia indakum, menurut pendapat ente iblis ono jere Nabi Yahya. Pokoknya iblis, lalu iblis ngomong, mengomentari, ya, lamun kayak gimana enak. Setan gini takoni, setan, ente gini ganggu wong gini citra sampai sing target kayak kono, kira-kira seperti itulah. Pokoknya iblis, terus iblis jawab, amasinpun minhum, fahuwa mithlu maksumuna la naqdiru minhum ala syekh. Dijawab nang iblis, pertama Nabi Yahya, ada sekelompok wong sing modele kayak ente. Orang itu terjaga dan saya tidak mampu menggoda, ya. Orang bisa menggoda maring bangsa kueku karena dia maksum, dia terjaga. Ya maksudnya kelas para nabi. Nah maksum itu bukan pengen dulu sedurunge nglakoni salah
dielingna dingin biarane maksum. Sebelum dia melakukan satu kesalahan, terus dia diingatkan, ya, diingatna dingin. Seperti contoh Nabi Adam. Nabi Adam itu kan begini, silahkan Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, silahkan ente dengan istrimu Hawa ini uskun lah gitu. Kira-kira nikmati surga ini, silahkan sesenengnya. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, arep mangan apa bae mangga, tapi wayahe wala taqraba hadhihi syajarah, aja pernah mendekati hadhihi syajarah ini. Wiwitan dia, ya kan Anas yang mengartikan syajaratul khuldi. Ya, jadi asal aja marak-marak ning wiwitan dia. Kalau yang lain-lain silahkan bebas. Nah, berarti kan Nabi Adam sebelum beliau ya melakukan satu kesalahan zalim itu wis diingetna, itu namanya maksum. Ya model kayak kita makan buru-buru diingetna kan. Nah, itu maksum. Kelas Nabi itu sebelum melakukan satu kesalahan diingetna dingin, itu namanya maksum. Nah, bakal kelas wali mahfud. Bakal mahfud mah orang diingetna begitu melakukan satu kesalahan langsung ditegur oleh Allah dan dia terus menginsafi, nyadari. Itu namanya mahfud. Ya, anane ning awake para wali gitu. Beda Nabi dengan para. Ini kata iblis, ente ya bersama seluruh sekelas ente para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu adalah orang yang maksumuna la naqtiru minhum ala syekh. Saya nggak bisa menggoda potongan ente-ente gitu. Setan ngeper nih para nabi. Wasin pusani, kelompok yang kedua, fahum fi aidina kal karah fi ayyi yadayya sibyanikum wa qad kafuna anfusahum. Yang kedua, ana sekelompok wong sing ana ning tangane kita, kata iblis, kal karah, kayak bola yang ada di tangan anak-anak. Wa qad kafuna anfusahum. Nah, model kayak mah bisa dimain-main lah, ya. Kira-kira ya, bola di tangan bocah kan kudu tulanan. Jadi setan itu ada yang mempermainkan manusia, Ibnu Adam, itu seolah-olah dia tuh bagaikan bola di tangan anak-anak. Engkau diculna, engkau ditendang, diudag maning, sekel maning, tendangan seperti itu. Nah, ada sekelompok manusia di mata iblis itu bagaikan bola, dikejar, ditendang, dicekal maning, terus digotulanan terus-terusan. Engkau sembahyang, orang, ya kan? Engkau puasa, engkau terus seperti itu. Ya, engkau bener, engkau ora terus. Nah, itu engkau permainan-permainan ya kayak bola. Wasin kusalis, lalu kelompok yang ketiga kata iblis, fahum asyaddul asnaf alaina fanuqabbilu ala ahadim hatta nudrika minhu hajatana thumma yafzamu ilal istighfar wa yufsidu bihi alaina ma adrakna minhu fala nahnu nai'asu minhu wala nahnu nudriku hajatana minhu. Kelompok yang ketiga, asyadul asnaf alaina, ini ada sekelompok orang yang sangat berat ya bagi kita. Tetapi panuqabilu ala ahadim, saya menghadapi salah satu mereka hatta nudrika minhu hajatana, cara pendekatannya kita sentuh apa pengennya gitu. Ya. Kita menemukan mereka itu yang kita sentuh itu hajatnya, kebutuhannya. Qobaka wisdiye anukna thumma yafzau ilal istighfar. Lalu begitu dia kena kebutuhan yang nuruti hawa nafsu, tergoda dengan setan, thumma yafzau ilal istighfar, lalu dia sadar, oh saya lagi terjebak oleh setan, lagi tergoda, dia istighfar, insaf. Lalu di fayufsidu bihi alaina, ya. Orang itu lalu dirusak maning. Ma adrakna minhu, dan saya juga istilahnya selalu seperti kayak permainan-permainan lah. Ya, engkau insaf, engkau istighfar biasa saja, karena sebetulnya dia tuh imannya kuat sebetulnya, tetapi dia juga kadang istighfar kan kita otomatis dia berat bagi kita, merusak pada diri kita. Ma adrakna minhu, dan saya juga tidak bisa menemukan bagaimana bisa apa istilahnya
menggoda dia itu nggak ketemu lagi. Tetapi kadang-kadang pala nahnu asuminu, tapi saya tidak pernah berputus asa, terus menggoda orang yang itu, walaupun orang itu adalah orang yang memiliki kekuatan, kata setan. Nah, caranya orang itu tuh kalau disentuh dari lewat pendekatan hajatnya. Bagian wong kuat imane kayak apa, ya kan? Jere setan, asalkan hajatnya disentuh, biasanya wong besok robah. Getol ngaji nih, getol betul. Oh, ceramah getol, puasa getol. Giliran lebah urusan duit kan gitu. Rada anu ke? Ya. Iya. Lagi bener sih, lagi orang disentuh kebutuhan. Ngomongnya ideal, haram. Barang wis mangan duit harum. Ya itu kira-kira seperti itulah. Ya, jadi mau tegas, begitu dia sering didulangi, sering di kebutuhan-kebutuhan yang disentuh, padahal itu ada sebuah pancingan setan, pancingan iblis, dia nirung juga kok. Ya gini, punten-punten ini kalau gambaran kita supaya kita aja nih kene gambaran. Ana siji wong tokoh pergerakan ngantem pemerintah, ya, korupsi itu ideal, ya, ngantem presiden lagi nom-nomnya galak-galaknya kamu kritik tentang korupsi apa, wah hebat lah. Arane bocah nom, dia kan lagi cerdas-cerdasnya, dia jadi aktivis luar biasa. Giliran didudukan di satu posisi jabatan, ya kan? Ya, wis wareg robah dia juga ternyata kenang duit mandek, ternyata ngotot soten dia pada saat durung durung duit wis wareg mah ya. Kira-kira seperti itulah ya. Lagi mau kritik pemerintah paling hebat, giliran dia duduk jadi punya jabatan, punya kursi yang enak, yang empuk, agak duitnya doyan juga ternyata duit negara kok, iya kan? Lah itu maksudnya seperti itu. Padahal dia tokoh loh. Nah itu maksudnya setan itu ada kelas-kelas asnaf yang seperti itu. Sebetulnya dia dalil Quran, wah takbir, iya ya. Wisana duitnya ya bangga ngototnya. Nah itu kira-kira seperti itulah. Wa qala ba'dul hukama nadhartu wa tafakkartu min ayyibin ya'ti syaitanil insan fa idzan huwa ya'ti min asyrati abwab. Kata ba'dul hukama, nadhartu wa tafakkartu, saya mengamati dan saya meriset min ayyibin, dari mana pintu ya'ti syaitan ilal insan, setan mendatangi manusia. Jadi ini ada pintu-pintu setan sing manjing mempengaruhi awake manusia. Ya, jadi ba'dul hukama nih. Fa idzan huwa ya'ti min asyrati abu. Kesimpulannya jadi ulama ba'dul hukama, ternyata ada 10 pintu setan menggoda manusia. Awaluha, pintu yang pertama, ya'ti min qibalil hirsi wa su'idh dhanni. Yang pertama, setan cara menggoda manusia itu dari sisi ambisi. Hirsu itu ambisius, wasu'idh dhanni, dan buruk sangka. So, jadi lamun anak wong ambisine berlebihan, ambisi duniawi lah, bu jabatan, bu harta, bu apa ikal. Itu kalau sudah ukurannya berlebihan, ambisi yang tidak wajar, iya. Wasu'idh dhanni, dan juga goreng sangka. Itu sesungguhnya orang sudah mulai masuk pintu pertama setan. Barang singaran suudzon itu sekun membudaya, Pak. Ya kan? Di mana-mana burung apa-apa ke duwe sangkaan sing beli-beli, padahal dia nggak tahu persisnya kayak apa. Tapi berani dia itu menilai dari jauh. Persisnya kayak apa tidak tahu. Nah, iki jare ba'dul hukama. Terus faqabaltu bithiqah wal qanaah. Nah, untuk pembandingnya, ya, untuk menghadapi setan ini, bisithqah, pertama-tama kita harus ngandel kalau Gusti Allah, wal qanaah, dan harus wong duwe ini sifat nerima bagian sing pangeran sepira bae terimaan,
Ya, jangan pernah merasa hirsu karena kurang terus. Wong wis duwe sawah 10 bau gak pengen 20 bau kan? Wis duwe sepeda pengen duwe motor, wis duwe motor pengen duwe mobil, itu hirsu seperti itu. Wis duwe mobil pengen duwe kapal, wis duwe kapal pengen duwe 10. Jadi itu namanya hirsu lah. Maka jadi ba'dul hukama untuk mengatasi sifat ambisius dan suudzon itu, pertama-tama kita harus berpegang teguh atine karo Allah, ya, sidqah karo Allah, wal qanaah, dan memiliki sifat nerima apa adanya. Faqultu bi ayyi ayatin ataqaw alaihi min kitabillah fa wajadtu qala Allah azza wa jalla wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lalu ba'dul hukama itu mengamati, kalau setan pintu pertamanya adalah lewat sifat ambisi dan suudzon, dicari ayat-ayat Al-Quran yang untuk mengatasi, mengalahkan gangguan-gangguan pintu setan tadi itu mengambil dari Quran. Dan saya menemukan dawuh Allah di dalam Al-Quran, kata ba'dul hukama, wa ma min dabatin fil ardi, tidak ada sesuatu yang bergerak di atas bumi, ya, asalnya satuan kegermetan KB satuan saja, ya, hayawan-hayawan yang bergerak bil ardi di dalam bumi itu illa 'ala Allahi rizquha, semua rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Satuan saja yang tidak ada pabrik tekwangnya, kan gitu kira-kira. Kayak semut, pernah orang krungu semut kaya ning perusahaan apa gitu. Semua itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kita harus ambisi? Kenapa kita harus serakah? Kan gitu. Itu Qur'annya seperti itu. Fakasartuhu bidzalik, maka itu cara mengatasi, ya, godaan setan atau pintu setan yang pertama. Caranya itu kembali maring ayat Al-Qur'an. Wasani, yang kedua, pintu setan menggoda manusia itu nadhartu fa idzan huwa ya'ti min kibalil hayati wa tulil amal. Yang kedua, setan cara masuk menggoda manusia itu, pintu yang kedua ada min kibalil hayat, dari sisi kehidupan, wa tulil hayat, dan berhayal sangat panjang, ngelamunnya ke kedawanan teman. Pokoknya saya tahun depan harus beli sawah, engkau tahun mana kudu tuku, oh rencana nih kita lamun sekian ngumpul lagi sing sebau olip 5 ton regane semene tak kumpulna, sing 3 ton tak anjing akan ngebang, sing rongkang terus muter-muter bahayangane uripe kaya suwe soal itu namanya tulul amal, dawane lamunan, ya. Nah itu sebetulnya pintu setan tuh masuk dari situ, prangsane uripe bakal sampai diajak sembahyang gak ngomongin kok wis tua, terus ente masih tua kita masih nom mau gerek sembahyang nah gitu kan, karena perangsane uripe sampai tua. Padahal sekarang bocah nom pengumuman lagi usung sing nom dingin, ya kan, silakan aja kalau nggak percaya. Jadi gimana urusan nom tua berarti kan. Nah ketika kita diajak kebaikan, diajak taubat, diajak apa, nggak ada urusan kalau sudah saatnya ajal datang, ya kan? Seperti kayak kita dikagetkan dengan teman kita Kang Haji Junaidi, orang percaya, wong ini guyonan kok, ya kan? Tiba-tiba innalillahi, durung tua-tua, kalau nyong tua nyong kok. Nah itu umur, ya kan? Seperti itu kira-kira. Lah makanya itu setan itu banyak celah untuk menggoda kita manusia lewat mingkibalil hayat wa tulil amal, lewat kehidupan atau hayalan sing ngelamun sing dakwah perangsane. Faqabiltu, maka untuk menghadapi itu bi khaufi mufajaatil mauti, kita harus takut jangan-jangan kematian datang secara mengagetkan. Bayanganane bokat mati sekiki. Ayo, bayangan mati nih sekiki, bayangan kayak gue. Ya kita nggak tahu. Kira-kira tekan orang sekiki kan buru-buru kan? Ya. Pasti orang yang buru esok. Nggak pasti, belum tentu. Dan itu bayangkan seperti itu tuh. Namanya itu solusi untuk mengatasi
pintu setan yang kedua yang prangsanya bakal panjang, tulil amal bi khaufi mufaja'atil maut, dia harus punya rasa takut jangan-jangan kematian datang secara mengagetkan. Lalu faqultu bi ayyi ayatin, kata ba'dul hukama, saya nyari di dalam ayat Al-Qur'an atau quwa alaihi untuk mengatasi, menguatkan hati kita, ada enggak bahwa kita untuk mengatasi bahwa hidup ini adalah jangan tulul amal, ya, bayangannya terlalu panjang. Fawajadtu qaulallah azza wa ta'ala, lalu menemukan di dalam Al-Qur'an ada ayat isinya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun, siapa yang tahu diri kita ini bi ayyi ardin tamut, di mana kita bakal mati. Ana sing ngurubli sampean mati bakal ning ndi? Gak ada yang tahu. Iya kan? Wa ma tadri nafsun. Ya. Siapa kita sing yang tahu gitu? Bi ayyi ardin ning di bumi tamut sampean bakal mati. Di mana kita bakal mati gak ada yang tahu. Apa mati ning sawah? Apa mati dhuwur kendaraan? Apa mati dhuwur kasur? Apa mati kecemplung ning garo? Gak ada yang tahu kan? Nah, ini ayatnya ada, kematian itu rahasia Allah. Gitu kan? Bayangannya kita nggak tahu, ning dindi ini terserah Allah. Dan tidak harus sakit kok. Apakah kudu tua dingin, kudu sakit dingin? Gak ada dalilnya, gak ada ketentuannya seperti itu. Lah, fakasartuhu biha, ayat inilah yang untuk menjawab pintu setannya kedua. Wasalis yang ketiga, nadhartu fa idza huwa ya'ti min qibali talabir rahah wa talabin ni'mah wa qabiltuhu bi zawalin ni'mah wa su'il hisab. Wa qala bi ayyi ayatin ataqu alaihi fa wajadtu qala Allah azza wa jalla dharhum ya'kulu wa yatamatta'u al-ayat. Jadi gini, pintu setan yang ketiga, saya mengamati, kata ba'dul hukam. Fa idza huwa tiba-tiba ya'ti min qibali talabir rahah. Setan datang menggoda kita manusia itu dari sisi talabir rahah. Orang selalu mencari rehat, sing pengen sing enak-enak, ya enggak? Seorang itu yang dicari talabur rahah, ning dindi yang geti sing enak-enak lah, geti rehat. Wa talabin ni'mah, dan selalu mencari kenikmatan. Di tengah-tengah manusia itu sangat wajar, manusiawi yang dicari pengen enak, pengen nikmat. Itu manusia itu. Padahal itu bisa dimanfaatkan oleh setan sebetulnya. Wa qabiltuhu, maka pembandingnya ya, untuk mengantisipasinya bizawalin ni'mah. Kita harus sadar bahwa kenikmatan di dunia ini bisa suatu saat zawal, bisa hilang. Wasu'il hisab, dan bisa jadi kita dalam perhitungan, dihisab pada waktu kita menghadap perhitungan dalam keadaan jeleknya perhitungan, nikmatnya hilang, ketika kita dihitung, hitungannya jelek hasilnya. Kan bisa jadi seperti itu. Jadi kita lamun enak-enakan terus bayangannya kenen enak baik, wis duwe amal apa ning dunya, pengen santai kah? Santai aja saya mah di dunia, wis cukup rangsane, wis segala-galanya wis cukup. Jadi santai, wis kayane wis pasti enak. Orang yang punya pikiran seperti itu sebetulnya itu tanda-tanda dia sudah masuk dalam jebakan setan. Jadi ning dunia ki sebenarnya duduk genahe nyantai sebenarnya. Ya. Jadi fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika far. Seperti itu. Jadi fansab itu terus gitu. Mobat mabit. Karena dunia ini tempat perjuangan. Akhirnya mah kebahagiaan yang abadi itu nanti di akhirat. Ning dunia mah seenak-enakannya. Kita kerasa dewek lah kena faktor umur saja. Ya kan? Beda kayak mau lagi nom, ya kan? Begitu wis beda lah. Kena angin bengi beda, hawane. Mangan salah kerasa beda. Seperti itulah. Nah itu sudah mulai begitu tua ke ndelang buku kudu ngaku kacamata, ya kan? Mangan sambel orang kena ake-ake, mangan jengkol orang, mangan daging bega, kolesterol, ya kan? Tangi turu bega us pada ake asem ke, urat-urat ke,
ya kan? Udah iya itu kan tandanya zawalun nikmat, kita sudah mulai dikurang-kurangi kan? Ayo jadi nafsu sih, wah wis pokoknya. Padahal malamun nyadar diri iya bener. Makane zarhum yakulu wa yatamatta'u. Coba lamun bisa ya, maksud zarhum ya duduk ora oleh mangan mangane ya rada dikurangi, mangane sing hati-hati, wa yatamatta'u, dan juga mengurangi kenikmatan-kenikmatan, sebab dunia ini sebuah proses, bukan tujuan akhir. Malah ning dunia iki jangan-jangan kita ki masih akeh kesalahan ketimbang kebaikan kan gitu. Wa biqaulihi, dan juga ana ayat Allah yang lain sing hubungannya karo ki afara'aita immatta'nahum sinina al-ayat. Apakah sampean pernah melihat bahwa immatta'nahu sinin, bahwa kenikmatan yang kita rasakan hanya beberapa tahun saja. Orang bakal ya kan? Ya kan dunia kita terbatas Pak. Ada yang kontraknya 60 tahun, ana sing kontraknya 70 tahun, ana sing wah padahal 1000 kan aslinya mah. Ya. 1000 bagian duit kan. Bagian mangan pengen sing enak-enak, ya usah kelarangan. Terus itu. Fakasartuhu bidzalik, maka itulah cara untuk mengatasi pintu godaan setan atau pintu-pintu setan yang ketiga. Warabi yang keempat, nazartu fa idza hiya ya'ti min babil ujub. Yang keempat, setan menggoda kita lewat pintu ujub, membanggakan diri. Wah, Masjid Citra lamun ora kenang nyong moal praga. Oh, lamun lakan nyong seakan-akan membanggakan diri nih paling hebat. Kan ada kan? Ana wong sing ngomong, "Wes ora kenang nyong, Pak." Prangsaneku. Itu ujub tuh itu, membanggakan diri nih. Dan dia menganggap orang lain itu kecil kabeh. Terus duduk kita mah wis mal beres lah. Sebetulnya ujub itu juga pintu setan yang keempat untuk mencelakakan manusia. Faqabiltuhu bil minnah wa khawbil atibah. Maka kita itu untuk pembandingnya, solusinya untuk mengantisipasinya harus memiliki pengharapan maring Allah, ya, wa khawbil akibah, dan takut akibat engkone mriden. Jadi orang itu lamun kenen ki kesombongan terus, kok akibatnya bakal seperti apa? Itu harus ada rasa khawful akibah. Ning penghujungnya kita pasti akibatnya baik atau tidak? Apa suul khotimah, apa husnul khotimah? Pikirannya harus ke sana supaya jangan ujub tuh. Ya, dan selalu dia minnah, mengharap anugerah Allah, wa khawfil akibah, dan takut dengan jangan-jangan kita akibatnya yang bakal matinya dalam keadaan suul khotimah. Itu sifat ujub itu seperti itu nantinya. Ya, bisa jadi penyebab ujub itu kan dalam ilmu tasawuf itu salah satu penyebab kematian dalam keadaan suul khotimah, salah satunya. Na'udzubillah. Faqultu bi ayyi ayatin ataqawwa alaihi, lalu kita mencari ayat-ayat kata Bandul Hukama yang hubungannya untuk mengatasi sifat ujub ini. Fawajadtu qala Allah Ta'ala, terus menemukan dalam Al-Quran, wa minhum syaqiyyun wa sa'id fala adri min ayyil fariqaini akun fakasartu biya. Yang keempat, manusia itu faminhum syaqi, ada sebagian yang bakal jadi orang yang celaka, wa sa'id, dan ada yang bejo bagja. Ana sing cilaka, ana bagja. Manusia sih lamun kalau tidak cilaka ya bagja, kalau tidak bagja ya cilaka. Fala adri, kita enggak paham, enggak tahu min ayil fariqaini akun, saya ada di mana posisinya, apa termasuk syaqi apa sangit kan gitu, celaka apa bagja, kita nggak tahu. Apa kita pasti bakal bagja, apa kita pasti bakal celaka, nggak ada yang tahu. Tapi manusia pasti dihadapkan dengan dua pilihan itu, kalau tidak syaqi ya sa'id. Nah, itu Quran. Karena ini tidak bisa dipastikan oleh kita, jangan punya sifat ujub. Belum tentu wong sing sombongi, belum tentu, ya kan? Sekian lagi iya lagi enak, sakiki mah belum tentu, tahun depan ente belum tentu, bisa aja, ya kan? Diapesaken kenang Gusti Allah. Makanya itu faminhum syaqi wa sa'id fala adri min ayil fariqain akunu. Wal khamis, yang kelima, ra'aituhu bi ya'ti min babil istighfaf bil ikhwan.
Pintu setan yang kelima, kita melihat teman itu istighfaf, nganggep cemen lah, nganggep batur ki rendah, hina, enteng, ya ente malah kapapane, ora deleng reang pisan kan. Ayo arep ngadu galang, arep ngadu anak ngomong sing ngadu geplokan, ya kan? Dihina sedikit. Nah, orang yang menganggap istighfaf, menyepelekan bil ikhwan dengan saudaranya, ini pintu setan juga. Wa qillati hurmatihim, dan sedikit menghormati saudaranya. Anak kan wong maring batur ki nyepelekna, maring batur tidak hormat. Wa qabiltu bi ma'rifati hakim, maka cara solusinya bagaimana kita memahami hak-hak pertemanan. Wa hurmatihim, dan menghormati seorang ikhwan teman. Lalu waqultu ba'dul hukama, ulama-ulama ba'dul hukama mencari di ayatin at-taqwa alaih. Saya cari ayat-ayatnya karena itu bagian dari pintu setan juga untuk menggoda manusia. Fawajadtu qaulullah ta'ala, terus menemukan ayat Al-Qur'an di kitabih, dalam kitab Allah, walillahil izzati liwalillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya, al-izzah itu pertama milik Allah, hanya milik Allah sifat izzah, sifat keagungan, ya, sifat kemuliaan. Jadi orang nggak usah merasa paling hebat, karena kehebatan, keagungan, kemuliaan itu lillah, miliknya Gusti Allah. Yang kedua wali rasuli, kemuliaan yang kedua untuk rasul-rasul Allah, walil mukminin, selanjutnya untuk orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman gak mungkin istighfar bil ikhwan, menyepelekan saudara. Kalau ada orang mukmin menyepelekan orang lain, ngecek ning wong sejen, ngecek ning saudara-saudarane, dan tidak menghormati orang lain, bukan adabnya orang mukmin. Gitu. Bakasantuhu biha, itu solusinya. Cara pemecahannya. Wasadis yang keenam, nadhartu fa idza hiya ya'ti min babil hasad. Yang keenam, setan menggoda manusia dari pintu hasad. Drengki, jere wong Sunda mas sirik pidik, jere wong Jawa res iri meri, ya kan? Kalau hasud itu iri, ya, drengki, sirik. Nah, sifat hasud itu pun adalah pintu setan untuk menggoda manusia. Wa qabiltuhu bil adli, maka solusinya, pembandingnya harus memiliki sifat adil wa qismatillah, wa qismatillahi ta'ala bi khalqih, dan juga adil wa qismatillahi bi khalqih, terutama dalam pembagian-pembagian Allah bi khalqih, di dalam makhluknya. Ya, kita harus bersikap adil lah. Jadi artinya gini, adil, dan memang itu sudah bagian-bagian sing pangeran qismatillah. Ana batur sugi, kita ning kenen atine ki yo kulus pengene pangerane nyugihna si anu ki. Jadi kira seperti itu kan, bersikap adil. Karena orang itu sudah ditakar oleh Allah, diukur oleh Allah, rezekinya tuh sudah, ya wis, ana sing rong bau setengah, ana sing 10 bau, ya sebagian, karena itu memang hak Allah. Iya kan? Iya. Ya bangsa kita kan rata-rata rong bau setengahan lah. Nah itu yang model kelas-kelas kita ya. Ya wis terima saja. Orang usah sirik-sirikan. Dia anu mau sawah kalau kamu legoane anu ya wis pangerane ngatur pengennya kayak kue. Senajan kita kayak apa bae sirike, ya kan? Apa dengan hasud itu lalu kita bisa berubah menjadi yang jadi kaya raya? Kalau orang dengan hasud galdina sirik, karo batur sirik, karo tangga bisa berubah menjadi kaya, ayo mari kita bersirik ria lah. Wong paders tampegel ati, ya kan? Galdina ini ada batur bae, awak dewek nembuktine. Iya. Jadi galdina kan ngadah anak batur. Anak batur tuku mobil, oh sing ribut. Iya kan? Tuku skardil. Jadi itu sifat intinya hasud itu nggak suka melihat orang lain sukses. Orang senang dalam batur nikmat, ya kan? Pengennya mah kita baik, jor baik batur mah aja, kan kira seperti itu. Wa qultu bi ayyi ayatin ataqaw alaih wa wajadtu qala Allah ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Itu sebab nahnu qasamna, aku sudah membagi. Ini Allah, kata Allah, aku tuh Allah.
nahnu qasamna, saya sudah membagi bainahum di antara manusia ma'isyatahum, perekonomiannya fil hayatid dunya, pada waktu urip ning dunya. Ma'isyah wong ki wis diatur dibagi nang Allah, wis aja sirik-sirikan maning, sebab dengan sirik ka angger bae lamun durung waktune Gusti Allah maringi iman, kan gitu. Kita mah cukup berjuang saja, ikhtiar saja terus, jangan pernah menyerah gitu. Nah, soal nanti keputusannya kita mau jadi orang yang kaya atau enggak, itu urusan Allah. Nah, itu Islam tuh begitu sikapnya, supaya tidak hasud. Wasabi yang ketujuh, nadhartu faidah ya'ti min kibarir riya. Yang ketujuh, setan masuk kita lewat pintu riya. Wa madhin nas, dan pengen dipuji wong. Jadi sifat riya dan sifat hayang kapuji itu kedua-duanya pintu setan yang nomor 7. Ria itu asalnya pengen katon ya. Jadi kisubhan mah sepeda gelangnya semene kan tangannya kayak ya bang apa pengen segala katon. Nah itu ria, itu paham kabeh lah ria mah ya, selalu ingin pengen dialem, pengen katon nang batur lah. Kue ya orang ibu-ibu baik, bapak-bapak tiga. Mau apa? Mobil Messi anyar kah? Injung jebiki ketuki ya. Ngomongnya mah kalem, tapi tukang ditodok-todok kena. Nyong ini tuki ya. Tukune gandeng Amerika kita. Oh, kose gua ya. Kayaknya main tema mual tekan kanan buah apa kayaknya. Lamun dudu nyong, ayo terus. Das apa-apanya selalu seperti itu, dikatok kena dan selalu pengen dipuji. Nah, faqabiltuhu bil ikhlas. Ini bagaimana kita untuk mengatasi sifat-sifat riya dan pengen dipuji nang wong, itu pembagian bil ikhlas. Belajar tentang keikhlasan. Faqultu, terus ba'dul hukama berpendapat bi ayat endi ayate ataqwa alaih, agar kita bisa mengatasi sifat riya dan madhin nas itu. Fawajadtu qala Allah Ta'ala, menemukan ayat ning Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yakni mukhlishan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, maka beramal solehlah, wa la yusyrik, dan jangan melakukan kemusyrikan, bi ibadati rabbi ahada, menyembah Tuhannya ahada ya, disamakan dengan sesuatu. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu lah. Yakni mukhlishon, beramala dengan ikhlas gitu. Fakasartu ya, itu cara ngatasi sifat madhin nas dan riya ya. Wasamin yang ke-8, nadhartu fa idza ya'ti min babil bukhl. Pintu setan yang ke-8 adalah sifat meregehese, bakhiluddin, mendite merecet koneng, atau apa ya, jadi wong wetane ya bakhil itu kumet, atau iya medit lah, koret ya. Koret itu pintu setan yang ke-8. Faqabiltuhu bi fana'i ma fi aidil khalq. Coba bayangkan apa yang ada di tangan makhluk itu, di tangan manusia khususnya, bakal fana. Apa bae sing ana ning tangan kita bakal habis. Ya kan? Itu harus diyakini. Bi fana'i ma fi aidil khalqi, apa yang kita miliki itu pasti bakal fana, bakal entek. Wa baqa'i ma indallah, sing bakal bako langgeng mas sesuatu yang ada di sisi Allah. Apa yang ada pada kita mas semua bakal fana. Fana itu rusak, sirna, entek, pragat. Wa baqa'i ma indallah, yang tetap mah sing langgeng hanya ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah. Faqultu bi ayyi ayatin atqaw alaih fawajadtu qaulallahi ta'ala. Lalu dicari ayatnya, ditemukan oleh Ba'dul Hakam, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Sesuatu yang ada ning kita ki yanfad, bakal habis,
Wa ma indallah, sesuatu yang ada di sisi Allah baqin, bakal langgeng. Jadi yang kita cari jangan yang ada sekarang, cari sesuatu yang ma indallah, sesuatu sing ada di sisi Allah, itu yang bakal langgeng selama-lamanya. Fakasartuhu biha, itu solusinya. Wantasi yang kesembilan, nazartu fa idza hiya ya'ti min babil kibr. Yang kesembilan, pintu setan menggoda manusia dengan babul kibr, pintu kesombongan. Gumede, kibr itu asal kata dari akbar, merasa besar. Gumede, gede hulu, sombong. Apa mana? Iya, kumalungkung. Pokoknya kibr itu paling gede, merasa besar. Gede dasel. Wakobil tuhu, caranya mengatasi sombong itu bitawadu, dengan rendah hati, dengan anda asal tawadu. Wakultu, lalu aku mencari bi ayyi ayatin, mana ayatnya, ataqwa alaih, dan untuk mengatasi sifat kesombongan tadi itu. Wajadtu kalau Allah Ta'ala, lalu saya menemukan dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu cara mengatasi sifat kesombongan itu ini. Inna khalaqnakum, jadi Gusti Allah, saya menciptakan kamu nih, kata Allah, min dzakarin wa unsa, ana lanang ana wadon. Wa ja'alnakum syu'uban, dan sengaja saya ciptakan kamu tuh syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku, berqabilah-qabilah. Lita'arafu, tujuannya hanya untuk ta'aruf, saling mengenal, silaturahmi, bersatu. Jadi Gusti Allah, saya menciptakan kamu manusia lanang wadon, bersuku-suku, ya, berbangsa-bangsa, wong Sunda, wong Jawa, wong Batak, wong endi. Itu adalah lita'arafu, tujuannya supaya kita saling mengenal. Karena inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu indallah, di sisi Allah adalah atqakumnya, takwanya. Gusti Allah tuh yang dilihat tuh ya, duduk jabatan, duduk sugih, duduk atqanya, takwanya. Jadi orang yang hebat di mata Allah itu bukan Pak Jokowi, bukan orang-orang yang sukses banyak duit, enggak ada urusan. Orang yang hebat walaupun orang itu wong ora duwe, wong biasa-biasa saja, tapi takwanya maring Allah luar biasa. Itu yang akram, itu yang paling mulia di sisi Allah. Allah yang dilihat tuh takwanya, bukan melihat apa-apa nih. Ya, enggak ada lu sugih-sugih kenang Gusti Allah kok. Ya kan? Lah kalau pengen dimuliakan oleh Allah, ya atqanya, ketakwaannya. Fakasartuhu biha, itu solusi. Wal asyir, yang terakhir, nazartu fa idza hiya ya'ti min babil tama'. Yang ke-10 pintu setan menggoda manusia itu sifat toma. Toma itu celamitan, ya, mengharap pemberian orang. Nah, ngarep-ngarep lah. Waqabil tuhu bil iyas minan nas. Nah, solusinya kita harus berputus asa dari manusia aja, terlalu apa? Pamenta-menta kayak. Nah, wathiqah bima indallah, dan kita harus ngandel, pegangan kita harus kuat bima indallah, cukup sesuatu sing ana ning sisi Allah. Jadi aja malah ngarep-ngarep sing tangan manusia. Kita harus percaya bima indallah, sesuatu yang ada di sisi. Wa qultu bi ayyi ayatin, lalu saya mencari ayat at-taqwa alaihi wajadtu qala Allah, saya menemukan dawuh Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah bakal menjadikan untuk dia makhraja, solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu, bahkan akan menjamin Allah pada orang yang takwa benar-benar pada Allah itu, min haitsu la yahtasib, rizki yang datangnya tidak disangka-sangka, atau rezeki sing tekane ora di nyana-nyana, yang tidak terhitung, sing keliganya lah, ya, ngerti keliganya apa bahasa Indonesia iki? Iya, keliganya kan berarti Indonesianya. Jadi kalau kita pengen keliganya rezekinya gitu, syaratnya yattaqillah. Orang yang takwa itu pasti dijamin kok. Gitu. Itu harus yakin, karena ini Al-Quran.
Kita boleh ragu kalau yang ngomong bukan Quran, tetapi ini Quran. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al, pertama Allah pasti bakal menemukan, memberikan solusi, wa yarzuqhu, dan Allah menjamin rezekinya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Wa dzukira bil khabar wallahu a'lam. Assalamualaikum.